Main film nggak sih Renata? Kayak gue yakin banyak PH film mau ngajakin main film. Buat penonton MasterChef juga penasaran juga. Ada beban nggak sih si Chef Renata ketika dia kan gantiin Chef Marinka kan? Icon Chef Marinka kan? Ada beban nggak dia ada cerita sama lu nggak? Awal pertama kali muncul lu kan lu bilang 0, honor Renata berapa? Nah, selama ini gue nggak pernah handle Rena gitu ya, brand Rena tuh untuk next week project next week itu nggak pernah gitu, selalu jangka panjang dan udah ketahuan tanggal-tanggalnya gitu. Udah segitu aja. Tapi lu bisa nyangka nggak tiba-tiba jadi dia ikonnya dia jadi Harta Tahta Renata? Sebelum kalian nonton podcast gue kali ini, kalian wajib banget nih buat nonton part satunya collab gue dengan manajer Chef Renata. Nih linknya di atas. Oke, gue mau ngasih tau dulu nih. Jadi gue setiap sebelum ngevlog, sebelum beraktivitas, gue selalu sarapan dengan roti yang simpel-simpel banget. Lihat, ini cuma sekali caplok langsung masuk ke mulut dari Gold Bake. Lihat nih, rapi banget kan? Homemade. Oke, gue akan buka ya, gue akan review dulu nih rasanya nih. Nah, lihat bentuknya sekali caplok. Gua akan review ya rasanya ya. Gua buka ya. Nih. Hop, sekali caplok. Kejunya kerasa banget, melted di mulut. Enak. Jadi nggak perlu ribet. Dengan sekali caplok, perut udah kenyang. Nah, kalau kalian mau pesen, langsung aja nih, langsung cek Instagramnya Gold Bake, dan juga ini dia nomor WhatsAppnya nih, linknya di bawah ya. Recommended banget. Ayo, buat sarapan, ingat Gold Bake. Tar dulu, ada nggak ya? Bayaran terbesar, kalau gini deh, bayaran terbesar yang pernah lu tolak padahal menurut lu itu oke banget gitu kan? Karena gue sebagai manajer juga sering tuh dapat tawaran, ih gila ini tawaran duit sekian juta ditolak. Tapi anak Renata nolak, pernah nggak? Di angka berapa gitu lo pernah nolak kerjaan? Tapi saking Renatanya nggak, gue nggak mau pokoknya produk ini atau gue nggak mau kerjaan ini. Alhamdulillah belum pernah yang angka gede kita tolak. Karena sebenarnya yang berani lempar angka gede itu memang produk yang biasanya memang kita tahu, kita support. Oke. Beruntungnya sih di situ sih kalau tiba-tiba gede langsung ditolak kayak ya nak. Ibu enak dapatnya gede, saya kan cuma remah-remahan aja gitu kan. Iya. Tapi alhamdulillahnya ketika makanya gue gini, gue tipikal manajemen atau manajer yang disclose soal red card. Jadi ketika ada orang cuman WhatsApp gue, Mas kita mau ada program belum minta red cardnya nggak? Gue nggak bisa kasih. Gue harus tahu dulu program lu apa, project lu apa, detail lu kayak gimana. Karena gue sampai dulu ke Rena, karena gue sama Rena udah sama semua talent gue juga sih, gue udah bilang bahwa gue akan bisa lempar red card ke siapapun ketika lu udah oke. Atau lu mau coba atau lu mau tahu lebih lagi dari produk ini gitu, dan kita udah agree di situ gitu. Karena ketika kita udah lempar satu ke satu agensi contohnya gitu ya, oke red cardnya sekian gitu, kemana-mana. Iya benar. Iya kan, dan akhirnya mereka nggak tahu nanti tiba-tiba kita ada update apa, angka tiba-tiba ada perubahan atau sebenarnya itu bisa negotiable segala macem kan. Nah itu kan harus jelas dulu ya semuanya. Karena nggak mau, gue malas aja gitu kan. Setiap hari kayak gue dapat 30-40 WhatsApp gitu. Halo mas, kita ada produk ini, kita dari ini, kita mau endorse inilah, kita mau inilah, kita mau red card inilah, red cardnya ada nggak Renata segala macam. Ada, gue pegang red cardnya gitu kan. Cuman ya lu nanya sama gue aja kayak lu nanya sama temen lu gitu. Gue tanya dong, red cardnya si Rena berapa ya? Bro, gue gak kenal lu personal gitu kan. Nih kejawab nih, jadi buat semua teman-teman agensi yang tadi bilang kenapa gak ada susah buat harganya, karena harus jelas tadi yang harus jelas ada backgroundnya juga gitu. Even lu lagi pitching lah gitu kan, tapi at least lu kasih tahu dulu gitu. Walaupun mungkin disclose ya mas, kan ini masih disclose nih mas, kita belum bisa nyebutin produknya apa. At least kita kasih tahu ke kita aja gitu. Kita gak bakal ngomong-ngomong ke siapa-siapa juga gitu kan ya. Kalau udah jelas gitu kan, kita ngerti gitu kan. Akhirnya dari sisi talent gue juga akhirnya bisa apa ya, bisa berpikir lagi gitu kan. Oh ini proyeknya cukup bagus, gue googling deh gitu kan. Mungkin gue pernah pakai cuma gue lupa. Dari situ kan jelas kan, akhirnya ketika mereka tanya red card,
kayak mereka WA pun jelas gitu kan. Itu gue jadi enak ngebacanya kayak, oh halo mas, kita ada program ini project kita tuh ini baru SOW-nya tuh ini gitu kan. Oke, gue sampai ke Rena gitu kan, atau ke talent gue yang lain gitu. Oh yaudah mau nih, coba aja gitu. Nah, dari situ baru gue lempar red card dia sekian dengan term negotiable di bawahnya. Kalau untuk produk makanan yang Renata nggak mau ambil sejenis apa? Kalau dia entah selalu jadi endorsement atau apa gitu. Bumbu instan. Oh, bumbu instan dia nggak mau. Apa yang membuat? Kan sekarang lihat chef banyak tuh, jadi chef gue juga pernah jadi banyak besar bumbu instan. Jadi biar chef yang lain yang mengambil gitu kan. Ya kita bagi-bagi rezeki sama orang lah cuy. Iya, kenapa alasan dari? Karena dia nggak pakai dalam makanan, dia nggak pakai. Oh, Renata nggak pernah pakai bumbu instan seumur hidupnya. Bumbu instan dia nggak pernah pakai, dia selalu pakai garam lada gula. Gitu. Kayak pun stok juga dia bikin stok sendiri gitu loh. Oke. Jadi kayak ya kalau manajernya pakai nggak bumbu instan? Kadang-kadang manajernya ikut sehat, kayak gue juga ikut sehat. Gue belajar dari dia sih. Jadi gue masak apapun nggak pakai. Oke. Garam gula lada itu bang. Jadi kebiasaan, karena kan gue lihat dia masak, gue lihat cara dia makan gitu kan, cara dia bikin makanan segala macam. Gue belajar kayak oh ternyata pakai ini pun bisa jadi enak gitu kan. Jadi dari sisi itu sih. Lebih ke situ. Kalau yang pasti dia nggak mau ngambil bumbu masak instan, penyedap instan. Oke, ini pertanyaan juga nih mungkin yang jadi mohon maaf ya, bukan bumbu kita instan. menolak. Mungkin ini juga salah satu teman gue juga nih, agensi mungkin perlu bumbu instan kali, makanya dia nggak mau kali ya. Mungkin kalau bumbu instannya itu produknya gede, ada produk yang yang masih mentah gitu, anak-anak yang mentah gitu kan. Contohnya kayak mungkin dia bumbu instan A gitu ya, tapi dia punya santan, dia punya yang masih bisa diolah lagi. Iya. Mungkin kita bisa pertimbangkan ke situ. Tapi kalau dia cuma punya bumbu instan satu tok gitu kayak pasti nggak mau ya. Dia perlu dibayar miliaran. Daripada lu capek-capek ngejelasin ke gua gitu kan, gua udah tahu nih talent gua nggak bakalan mau gitu kan. Jadi mendingan jangan memaksakan diri, kecuali lo punya produk yang memang bisa dimasak lagi. Kalau yang lain mau. Talent gua lagi. Makanya gua kalaupun ada ke gua nanti gua kirim ke Rizky. Tapi bro, ini pertanyaan juga nih, mungkin buat penonton MasterChef juga penasaran juga, ada beban nggak sih si Chef Renata ketika dia kan gantiin Chef Marinka kan, icon Chef Marinka kan, ada beban nggak, dia ada cerita malu nggak? Beban. Ya bebannya mungkin lebih kepada ini ya, lebih kepada diri dia sendiri sih sebenarnya gitu. Gue mampu nggak sih pak? Gue kemampuan dia tuh udah segitunya kah? Udah bisa diperhitungkan seperti itunya kah? Gitu sih sebenarnya, bukan karena dia menggantikan siapa untuk MasterChef atau apa ya, tapi lebih kepada personality dia gitu. Apakah gue sudah semumpuni ini belum sih gitu. Kayak gitu. Makanya kan dia sampai sekarang masih belajar gitu kan. Untuk lebih terbiasa dengan kamera, untuk biasa ngomong lebih panjang, menjelaskan lebih jelas. Jadi kan karena kan dia kan tipikal yang ngomong AA, nggak intinya gitu. Jadi nggak banyak bunga-bunga di kata-kata dia gitu. Iya, gue ngeliat kan banyak yang bilang dia judes karena saking dia nggak suka berbahasa basinya itu. Iya, makanya sampai sekarang dia masih belajar untuk ngomong bisa public speaking ya. lebih, belajar sama manajernya nih, bekas orang PR dia mau ngomong nih. Benar nggak Chef Renata? Lebih menjelaskan. Jadi lebih gampang menjelaskan gitu kan. Karena kan dan dia menggunakan term-term kalimat yang memang lebih umum gitu loh. Yang orang bisa ngerti. Oh, karena kan kayak di busting, di apa kan orang nggak tahu gitu. Iya. Kayak itu kan kayak background banget, masak banget gitu kan. Tapi ketika ini tuh harus direndam di air gula garam untuk ayamnya biar bumbu meresap segala macam. Jadi kan dia mencoba untuk bisa menjelaskan lebih ke normal, kalimat normal lah kayak gitu. Tapi lo ngerasa nggak sih sekarang, kalau menurut gue ya, ini gue nggak tahu menurut pandang, atau mungkin teman-teman lo juga sempat ngasih info juga gitu, sama kayak gue gitu pendapatnya. Kalau menurut gue ya sekarang Chef Renata ini adalah kayak sosok seorang chef Farah Queen di zaman dulu. Jadi gue kan gue dulu adalah talent di lu kan pernah menjual Miss Farah juga ya kan ternyata gitu kan. Gue dulu talentnya Alasiap di TV kan. Jadi gue pegang Alasiap tuh kurang lebih ya 2 tahunan gitu. Dan dulu setahu gue semua brand ngejar Farah Queen, semua endorsement, semua acara-acara TV ngejar Farah Queen. Dan menurut gue sekarang masanya ada Chef Renata. Lu ngerasa begitu nggak?
ngerasa mungkin secara sadar ngerasa banget gitu kan, karena jujur WhatsApp gue penuh dan tiba-tiba gue telepon dengan orang entah jam berapapun gitu, kadang jam 11 orang nawarin produk gitu kan, nawarin campaign kayak bro di jam kerja gue sampai jam 9 jam 10 gue masih bisa terima lah WhatsApp tuh. Tapi kalau udah jam segitu gue mendingan besok pagi deh gue balas gitu. Jadi begitu bangun udah ada 30-40 orang nawarin ini. Belum lagi fans-fansnya dia tiba-tiba hai chef, halo kak, gitu kan kayak dia kayak, hah? Halo ini namanya Chef ya? Chef aku fans banget loh sama itu. Mohon maaf nomor itu kan nomor gue. Ada jelas tuh nama Kian Savero, manajer gitu kan. Nomor gue itu gitu. Tapi hai Chef, aku fans kayak blok. Jadi sorry banget nih nomor-nomor yang kadang tiba-tiba dapat di blok. Bukan kenapa ya. Saya pusing kerjaan yang puluhan juta, ratusan juta aja dia bingung jawabnya. Iya, kalau apalagi kayak fans yang gue nggak tahu, banyak kan bocil-bocil gitu kan, bocah-bocah gitu loh yang masih halo chef, nomor chef gitu, WhatsApp video call jam tengah malam, gue kayak nomor siapa kok video call sama gue bilang kayak. Tapi gue pernah ngerasain jujur, gue sering juga nomor gue itu. Iya kan, maksudnya ketika nomor kita itu ada di talent kita kan, mereka pasti orang yang nggak tahu gitu ya, mikirnya pasti nomornya talent itu gitu kan. Kan kita juga harus banyak bersabar ya kan ya boy, kayak lama-lama gue rontok juga rambut gue nih makin tipis gitu kan, ngurusin begini gitu kan. Tapi kalau orang udah tahu tapi lu tapi ngerasa ya sekarang kayaknya job lu nggak berhenti gitu kan untuk ya alhamdulillah ya nggak berhenti, dan mohon maaf kalau ada yang tertolak kan bukan karena apa-apa karena waktu juga gitu kan. Sebenarnya nggak mau maksain juga bocahnya, ntar kayak weekend ya biarkan weekend itu jadi waktunya dia sendiri untuk dia nggak mau ngambil kerjaan. Enggak. Emang dia requestan dari Renata kalau dia weekend nggak mau ngambil kerjaan? Nggak mau ambil kerjaan kecuali memang sudah ada perjanjian sama brand sebelumnya. Gitu. Atau memang kayak Jim Masakta tiba-tiba syuting hari Sabtu gitu, ya memang udah di-agree dari awal gitu kan. Tapi ketika memang belum ada agreement apa-apa, dia ada brand masuk terus kamu adanya Sabtu atau Minggu gitu kan, ya gue nggak bisa, gue nggak mau gitu. Tapi emang waktu sebelum pandemi juga teman gue juga orang Iko juga bilang Renato nggak mau ngambil off air ya, nggak mau cooking demo gitu kayak gitu. Emang nggak mau. Kecuali cooking demonya fokus. Jadi untuk cooking class nih gitu kan 30 orang maksimal. Oke, ke mall-mall gitu nggak mau berarti? Nggak mau, karena kan orang cuma lewat dan dia nggak tahu yang fokus sebenarnya pengen tahu makanannya dia itu siapa, nggak tahu kan. Kayaknya Renato udah tajir beneran ya, banyak ngelola kerjaan. Bukan gitu. Kita kan maunya membagi rezeki sama yang lain gitu loh. Ya kan, kalau kita ambil semua nanti kasihan lah teman-teman sesama chefnya juga. Benar. Kosong nanti. Tapi by the way, karena dia nggak suka banyak ngomong juga, ngejelasin kan nggak bisa. Kalau dia nggak ditanya dia akan diem gitu loh. Oke. Kalau dia di mall gitu kan, terus dia nggak ada, terus MC-nya nggak ada yang nanya, nggak sama sekali. Dia diem aja. Dia diem baik. Nggak dia, oke kita masukin 30 gram ini, kagak. Dia masak selesai bentaran, terus dia nonton. Jadi emang dia udah cocok jadi private dining itu sebenarnya private dining ya. Makanya dia memang passionnya kan di situ kan. Maksudnya dengan private dinner itu makanya dia ada kita ada satu kitchen dan rumah di Tanah Kusir kan sebenarnya untuk kita private dinner gitu kan. Lebih dari situ dia lebih bisa komunikasi dengan orang-orang yang memang dia datang untuk tahu makanannya dia, tahu cara masaknya dia kayak gitu-gitu loh. Beda nggak sih kalau lu pegang talent yang untuk TV performance kayak sinetron, film segala macam sama yang profesional kayak dokter, kayak chef gitu. Sebenarnya sih beda karena kita jual udah pasti beda. Karena di talent gua kalau gua ada artis sinetron sama film pasti kita jual ke PH. Nggak mungkin kan chef kita jualin ke PH kan. Terus kalau untuk gua ada magician juga, Denny Darko di gua juga. Terus istrinya pelukis pasir, Vina Chandrawati di gua juga, itu kan seniman juga kan. Jadi ya itu kalau gua lebih fokusnya jualnya ke TV sama ke IO kan. Jadi sama lah kayak kita jual chef segala macam. Jadi emang pasarnya udah pasti beda kita ngejualnya. Handle-nya beda juga. Handle-nya beda. Terus strategi manajemen udah pasti beda kan. Kalau kayak chef kita udah mikirin kayak bisa jadi food konsultan, bisa jadi offer cooking demo, brand ambassador. Tapi kalau kayak artis sinetron udah pasti beda. Lebih pusing nggak dengan maksudnya? Karena kan gue belum pernah nih gitu kan. Cuman ada juga beberapa teman-teman gue gitu kan yang auditin adik gue dong segala macam. Hah? Jadi apaan? Main sinetron segala macam. Gue ngebayang gitu dalam pikiran gue, mungkin karena gue saking nggak taunya ya dunia di sinetron ataupun di film gitu kan. Ketika ngomongin sinetron film, apalagi tipe kalau kita kan yang apa nih kerja tayang gitu kan. Iya yang stripping. Stripping. Apakah
seribetnya sama nggak sih sama ketika lo handle kayak dokter yang dia punya program TV atau dia punya program apa? Kalau menurut gue ribetnya cuma di awalnya doang buat dapetin strippingnya. Abis itu kalau dia udah berjalan, kita dapat cuannya udah kayak uang transferan kan tiap hari gajian. Itu program stripping. Tapi kalau kayak dokter atau chef, kita kan kayak lebih kayak sesekali kan. Tapi lo harus kalau ke sinetron lo harus nemenin nggak? Enggak. Kadang-kadang kan ada juga yang harus ditemenin sama manajernya setiap hari. Ada, kalau misalnya ada personal asisten lagi. Berarti gue ajar jadi personal asisten untuk kalau seandainya nih ada talent yang mau jadi film gitu ya. Tapi kalau kayak chef, jarang ada chef yang stripping ya. Kalau paling seminggu sekali atau seminggu 2 kali kayak master chef kan. Tapi memang kebanyakan nyebutnya uang bensin lah kalau stripping itu. Wah, uang aman kita buat uang bensin kita sehari-hari itu udah pasti aman. Ya misalkan dari sisi gue kan gue nggak pernah tahu dan nggak pernah pegang gitu ketika ada orang nanya sama gitu kayak, hah? Gue clueless. Tapi gue awalnya bingung juga loh, karena gue juga sama kayak lo, basicnya cuma punya chef, dokter, udah gitu aja. Dia pegang artis sinetron tuh gue bener-bener harus kayak ke PH itu kan kita beda, cara ngomongnya juga beda gitu kan. Iya, tapi ketika emang udah dapet feel-nya, terus job tuh datang sendiri terus ketika artis sudah stripping, udah pasti kan udah nggak usah nyari lagi kan. Lebih ke situ sih. Oke. Gitu. Gue belajar dulu sama Rizky. By the way, tapi lo pernah nyangka nggak sih Renata bakal naik secepat ini? Kalau menurut gue itu cepet banget loh. Lo cuma dalam waktu, kalau dari cerita lo kan 5 tahun ya lo pegang ya 2015. Cuman kan dia bener-bener muncul di dunia TV-nya kan 3 tahun terakhir ini kan. Itu cepet banget lo udah dapet ininya dari masyarakat. Jujur ini kayak roller coaster sih gitu maksud gue. Dari awal gue bener-bener nol, kita kayak 0 rupiah banget kita mulai semuanya. Muncul kemudian awal di majalah-majalah cewek gitu kan, kayak Cosmo, kayak Harper's Bazaar segala macam. Kemudian baru masuk private dinner di perusahaan-perusahaan lebih besar. Terus tiba-tiba jadi kayak gini tuh kayak shock. Kalau gue sendiri shock gitu. Sorry. Awal pertama kali muncul lo kan lo bilang 0, honor Renata berapa? Kalau sekarang udah pasti jangan ditanya, udah pasti karena gue udah dari agency, ada yang nawarin gede juga dia nolak. Pertama kali lu jual Renata. Seorang chef Renata Muluk. Pertama kali gue jualan itu adalah jualan private dinnernya dia di bukan satu perusahaan. Kayak satu perusahaan pupuk di Kalimantan kalau nggak salah. Kalau gue nggak salah itu inget ya. Itu kayak per orangnya itu waktu itu untuk 30 orang, 30 bos-bos pupuk itu di Kalimantan. Itu kayak per orangnya mereka harus bayar termasuk management fee. 750.000 kali 30. 750.000 kali 30. Nah itu nanti banding dikurangin berapa persen dari situ untuk gue gitu. 750.000 kali 30 berarti udah lumayan juga dari pas awal lu jual ya. Karena kan ngomongnya private dinner gitu loh. Memang kita diundang datang ke sana, kita harus masak dan mereka ketemu langsung dan segala macam beda gitu kan kalau kita datang ke restoran gitu kan. Dan itu kan kayak 5 makanan langsung kan kita serving gitu kayak. Lama ya kalau kayak gitu 5 makanan, bisa berapa jam tuh bikin private dinner kalau 5 makanan? Enggak, uniknya tuh orang Indonesia gini nih. Mereka tuh kalau makan selesai mau lanjut. Jadi nggak ngobrol-ngobrol dulu gitu. Lebih cepat kalau di Indonesia. Kalau kita mungkin private dinner di luar bisa kali 3 jam untuk 5 course gitu ya. Di Indonesia setengah jam, sejam bro. Serius? Iya, kan satu main course appetizer datang, makan, habis, diangkat dong. Mereka sudah nunggu, datangin lagi. Jadi bukan tipe yang nyantai dulu sambil mimi gitu kan. Takus ya dasarnya. Iya kayak gitu loh. Jadi kayak kita yang di belakang hulunya makin parah gitu kayak udah selesai. Oke, siapin lagi kayak. yang biasa gue cuma ngurusin orangnya, akhirnya gue ngurusin dapurnya juga kan. Tapi untungnya gue belajar juga akhirnya kan dari situ. Lu bisa masak juga ya berarti ya? Gue suka masak dari kecil gitu. Dari kecil langsung masak. Cuma karena gue sekolah SMA-nya gue nggak boleh kejuruan dan nggak boleh ke dunia masak, ya udah gue SMA-nya normal akhirnya gitu kan. Tadi lanjut gimana tadi yang tiba-tiba yang Chef Renata sekarang tiba-tiba langsung naik begini, lo kaget nggak sih nyangka? Gue ngerasa kaget tuh awal-awal begitu udah tayang MasterChef di season 5 itu kan. Tiba-tiba udah banyak aja tuh masuk begini. Karena pada saat itu kita juga udah kerjasama sama satu minuman bir kan dari 3 tahun yang lalu gitu. Pada saat itu pasti itu berbarengan. Jadi ada Street MasterChef kita ada food tour juga di beberapa kota sama bir ini juga gitu kan. Terus sama itu mulailah tiba-tiba ada, ya itu tadi ada bocah-bocah iseng high chef itu kan. Belum lagi tambah lagi klien-klien atau calon klien brand-brand
agensi yang lagi pitching lah, yang udah dapet lah atau apa gitu kan, pertanyaan-tanya gitu kayak oke. Ya awalnya gue kayak mungkin 10 WhatsApp tuh udah paling tinggi. Paling tinggi untuk gue setiap harinya dapat gitu. Tiba-tiba gue udah mulai 30, 40 tuh kayak dan randomly gitu loh kayak kayak shock gitu. Dia minta ini. Terus ya tipikalnya lebih kaget lagi ketika mereka minta kayak harinya tuh kayak seminggu depan kayak gitu loh. Kayak selama ini gue nggak pernah handle Rena gitu ya, brand Rena tuh untuk next week project next week itu nggak pernah gitu, selalu jangka panjang dan udah ketahuan tanggal-tanggalnya gitu kan. Kayak nggak bisa. Saat itu udah merasa gila nih, kayaknya emang lagi artis gue udah mulai boom nih saat ini gitu kan. Iya, waktu itu memang udah mulai, pokoknya begitu dia airing kedua atau ketiga itu udah mulai kayak apa ya? Kalau gue nanya beberapa orang teman-teman gue gitu yang kerja di agency, kenapa jadi, karena sebenarnya karena dia tidak punya banyak platform untuk showing dia gitu. Jadi kayak dia TV nggak ada lagi kan selain MasterChef. Dia nggak punya YouTube channel. Eksklusif jadinya dia. Jadi eksklusif dia cuma ada di Instagram dan dia di Instagram nggak live. Dia nggak punya IGTV. Jadi ya udah segitu aja. Tapi lu bisa nyangka nggak tiba-tiba jadi dia ikonnya dia tuh jadi Harta Tahta Renata. Sekarang jadi semua orang kayak udah tahu Renata tuh Harta Tahta Renata gitu. Iya. Iya. Gue nggak ngerti itu kalimat dari mana sebenarnya kan. Kalau kemarin ternyata cerita kayak itu memang ada pepatah dari zaman dulu gitu kan, Harta Tahta Wanita gitu. Cuma kalau ketika muncul kalimat itu kayak apa sih gitu kan, kayak gue nggak ngerti. Semua orang pikir kayak kalau gue tuh mikirnya gini, kenapa muncul Harta Tahta Renata? Kalau gue mikirnya Harta Arnold, Tahta Juna, Renata Renata, Mujats gitu. Awalnya gue mikirnya itu gitu kan. Tapi sampai kesini kagak ada hubungannya nih sama tiga-tiganya, cuma ngomongin Renata doang ternyata gitu. Kayak orang bikin YouTube apalah gitu, ternyata kemarin ada diambil story-storynya Rena, Harta Renata. Karena Tata itu wanita, itu Harta Tahta Wanita itu kan. Iya, kayak oke. Akhirnya kayak udah terbiasa dengan itu akhirnya kan. Dan kita juga yang ya udahlah, monggo aja terserah. Hmm. Tapi Renata ini bener jadi sampai temen gua kan GM salesnya kapanlagi.com. Jadi baju jersey-nya ditulis Renata mulu, kan gua tampilin di sini. Serius, Diza namanya, dia GM salesnya kapanlagi.com. Dia mau pakai Renata juga buat acara dia. Boleh kontak ke saya atau via Mas Rizky nanti bisa sampai ke saya. Enggak, beneran loh, itu jadi semua cowok-cowok tuh jadi semuanya udah terinspirasi ngeliat Renata tuh udah kayak ikonnya impian wanita idaman para pria-pria di zaman sekarang. Lu ngerasa nggak sih? Apa Renata sendiri ada kok sempet? Kalau gue mungkin berpikir sama gitu ya, sama yang lu bilang. Tapi mungkin kalau Renata kan dia saking cueknya dia ya udahlah gitu kan. Aku kayak emang iya kayak bahkan bokap gue tuh WhatsApp gue gitu kan. Ada temen dia, iya usianya nggak jauh beda sama dia gitu ya. Dia 30-40an gitu. Terus ternyata dia ngefans banget sama Rena gitu kan. Dan dia bukan orang Jawa, ada di Sulawesi gitu kan. Iya dia ngefans banget, dia follow semua dia suka banget ini. Oke. Nanti one day kalau itu dia mau private dinner, ya udah boleh lah gitu boleh. Jadi kayak what? Cuma karena saking sibuk, karena MasterChef yang panjang, akhirnya kan private dinner stop dulu. Jadi mungkin setelah itu baru kita mulai. Renata tuh asli mana? Tadi ada yang nanya, tadi pas gua mau collab sama lu, ada yang nanya, tanyain dong Kak, Renata tuh asli mana sih? Oke, Renata itu perpaduan antara Padang dan Sunda. Nggak ada bule-bulenya? Ada darah Belandanya, cuman mungkin dari kakek nenek dari kapan gitu lah. Masakannya enak ya, Padang kan, Sunda kan. Kita kalau dari Padang tuh langsung bangunnya makanan ya. Sunda juga. Sunda apalagi ada apa lalap-lalapan gitu kan. Makanan dia kan kebanyakan pakai sayur-sayuran, lalap-lalap kayak gitu-gitu kan dia kayak. Bro, tapi ada lu punya strategi manajemen apa buat Renata untuk selanjutnya? Strategi selanjutnya sih gue sekarang ini karena apa ya, masih sama sebenarnya sama sebelumnya gitu. Kalau memang kita ada kerjasama yang kita maunya kerjasama yang long term gitu. Jadi kayak bukan lagi kayak one to shot event gitu atau one to shot kegiatan gitu doang. Tapi gue maunya lebih yang panjang, setahun, 6 bulan, sehingga akan mempermudah kita untuk manage waktunya dia kan. Ketika nanti ada harus consulting di hotel mana, restoran mana, atau dia harus ada private dinner, itu kita bisa masukin di situ juga gitu. Dan strategi yang pasti sih hidupin lagi si private dinner Rena. Terus lebih ke
build yang lain juga sih gitu, kayak dia pengen tahu dia maunya apa lagi nih gitu. Masa ketika satu udah jalan sukses, dia mau apa lagi gitu. Mungkin next year kita mau mulai bahas lagi. Mau main film nggak sih Renata? Kayak gue yakin banyak PH film mau ngajakin main film. Iya, semua orang juga nanya gitu sih. Itu komunio gitu kan kayak. Ada yang nawarin ke lu kan job film. Mukanya artis banget soalnya. Mukanya artis film banget loh. Ada yang nawarin ke lu kan pasti kan? Ada. Terus kayak apa namanya tuh? Apa sih namanya? Cerita pendek apa sih? Oh, web series gitu acting kan. gitu. Cuman ya mungkin karena dia bukan tipikal yang berakting ya, maksudnya yang punya basic acting atau dia bisa berakting gitu. Karena kan ya dia ngomong apa yang kepala diomongin gitu kan. Dan dia nggak bisa berakting ala-ala kayak begini, kayak oh pagi ini kita dari pantai gitu. Dia nggak bisa model begitu gitu kan. Jadi better nggak lah gitu. Gue nggak mau memaksakan untuk kesini. Walaupun ada banyak tawaran, mungkin gue bisa lempar ke lu, gue bisa lempar ke yang lain gitu kan, yang ya biar tetap dia jadi dia aja sih gue. YouTube channel, kenapa sih dia nggak bikin YouTube channel? Gue yakin kalau dia bikin YouTube channel, cuma bikin berapa video 1 juta subscriber deh kayaknya Renata. Ya, dia masuk YouTube channelnya siapa? Belum ada 1 hari udah sekian miliar viewernya gitu kan. Iya udah sekian M terus. Dia setiap, kenapa dia sih nggak bisa bikin YouTube channel bro? Dia nggak tahu dia mau bikin apa maksudnya. Kita nggak tahu juga, kita nggak akan sejauh apa gitu. Coba dong penonton gue kasih ide, kira kalau Chef Renata di YouTube channel kontennya mau tentang apa nih, gue sampein langsung sama Iya, Bapak manajer. boleh komen di bawah ya. Siapa tahu besok langsung setelah nonton ini langsung Chef Renata mau bikin YouTube channel. Karena kan kalau kayak mau masak, Di dunia masak ya. Iya. di dunia masak, waduh. Thank you so much udah mau sharing di YouTube channel Best Entertainment. Thank you Semua kesempatannya setelah sekian lama berketemu. Iya nih semua tamu listnya ada bantal pensil, tadi udah mampir di YouTube channel Best Entertainment. Oh, wow. Buat semua tamu-tamu list YouTube channel. Ini bisa taruh di mobil berarti. Bisa dong. Tapi karena gue nyetir ya, jadi buat yang di belakang. buat yang di belakang. Thank you. Thank you loh. Satu lagi nih. Ini kenapa pensil dah? Ini karena kan Ada kalau manajer tulisannya. itu kan tangan kontrak, nulis jadwal, jadi bantal pun bentuknya pensil. Oh, iya. Identik sama benar, manajer, benar. karena kalau di YouTube channel gue kan manajer artis rata-rata kan. Ah iya benar. Sama satu lagi nih pengen nanya nih. Ini gua nih, di Oke. mau nanya. Setelah masuk Chef Renata udah bilang belum dia mau ngapain atau dia mau kemana? Atau dia minta project apa atau dia mau liburan kemana? Mau hidupin dulu mas private dinnernya dia sih. Private dinner. Karena kan udah sempet Info kosong 2 ya buat tahun. Blizzard ya. Jadi kalau mau private dinner bisa Komen di Mas, bawahnya. Komen di bawah. Oke, makasih banget buat waktunya Mas Thank you, Kian. bantalnya. Sehat selalu, Thank salam you, buat Rizky. Renata. Thank you, timnya. Ngomong suatu saat Chef Renata mau collab sama chef-chef gue, siapa tahu. Boleh mungkin kalau ada ide, ada ide. Kayak mungkin kayak waktu sama Bill Goals gitu, mau masak bareng atau seruan bareng, boleh nanti kita bisa ngomongin nanti lah ya. Siap. Oke, semua jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share. Kalian juga bisa komen di bawah besok kira-kira tokoh manajer siapa, artis siapa lagi, atau tokoh di belakang layar siapa lagi yang kalian pengen denger ceritanya. Atau mungkin kalian pengen Chef Renata beneran masak di YouTube channel Business Entertainment, boleh loh. Nanti gue langsung Boleh kalau ada ide ya kan. ada ide collab. Nih, Siapa ada tahu ide. dia mau belajar masak jadi mau jadi chef Rizky, ya kan? Oke, bye-bye. Thank you. Hai Brizer, di Ngoblis Podcast gue kali ini gue kedatangan Lu gak mulus sebenarnya. Kita udahin aja Karena kan udah. kayak gue baru Sudah masuk. masih jalan nih dari antara Gimana kan sudah disuruh? Kan sudah disuruh tunggu di lobi. Karena gue posisinya figuran, mereka tidak mau ngobrol sama gue sama sekali. Dan gue tuh dia tak anggap sebelah Di mata. Noah itu nggak ada yang nggak suka bercanda. Semua kalau di backstage itu isinya lawakan Sama semua. di tengah dia yang sudah terkenal menjadi youtuber dengan penghasilan yang Make it out west.